Kami dari kelompok 2, kelas HE23X Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia memenuhi mata kuliah dari Praktik Peradilan Semu dengan dosen pengampu yaitu Ibu Siti Farhani SHMH, dan kami akan membuat video simulasi persidangan dengan kasus tindak pidana pembunuhan. Selamat menyaksikan. Saya Syafira Fina Zulfiana berperan sebagai Hakim Ketua. Saya Mutiara Fani berperan sebagai Hakim Anggota 1. Saya Kiara Azura berperan sebagai Hakim Anggota 2. Saya Hermila Putri berperan sebagai Panitera. Saya Detriana Aksara Yumna berperan sebagai Jaksa Penuntut Umum 1. Saya Aulia Zawasya Fitri berperan sebagai Jaksa Penuntut Umum 2. Saya Nuraini berperan sebagai Jaksa Penuntut Umum 3. Saya Bella Aprilia berperan sebagai Penasihat Hukum 1. Saya Bagas Ananda Wibowo sebagai Penasihat Hukum 2. Saya Mardiansyah sebagai terdakwa. Saya Renanda Mati Sukma berperan sebagai Saksi 1 dan Ahli. Saya Banal Balat berperan sebagai Saksi 2 dan Saksi 3. Hadirin yang saya hormati, kami akan menampilkan simulasi sidang peradilan semu perkara pidana atas nama terdakwa Haidar Akbar dalam perkara dugaan tindak pidana pembunuhan dan pencurian. Sebelum persidangan dimulai, izinkan kami menyampaikan alur perkara secara singkat. Pada tanggal 4 September 2021, sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, korban Lisna Dewi alias Ica ditemukan meninggal dunia di kamar mandi kamar 1003 Hotel Picasso Inn, Jakarta Selatan. Perkara ini kemudian diproses berdasarkan laporan polisi nomor LP-542-9 Romawi-tahun 2021 Satreskrim. Perlu diperhatikan karena keterbatasan waktu, beberapa dokumen yang panjang akan dinyatakan dengan frasa dianggap telah dibacakan. Sebagaimana lazim dalam simulasi persidangan, namun pokok-pokoknya tetap akan disampaikan. Sesuai pasal 153 ayat 3 KUHP, persidangan dilakukan terbuka untuk umum. Selanjutnya akan dibacakan tata tertib persidangan. Yang pertama adalah hadirin menjaga ketertiban. Kedua, dilarang membuat kegaduhan. Ketiga, mematikan dan menonaktifkan suara telepon genggam. Keempat, tidak keluar masuk ruang sidang tanpa izin dan menghormati majelis hakim. Majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Saudara penuntut umum, apakah sudah siap mengikuti persidangan hari ini? Siap Yang Mulia. Saudara penasihat hukum, apakah sudah siap mengikuti persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Baik. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa nomor perkara 12-pidana biasa _2022 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas nama terdakwa Haidar Akbar. Pada hari ini, Selasa, tanggal 18 Januari 2022, saya buka dan saya nyatakan terbuka untuk umum. Saudara penuntut umum, silakan hadirkan terdakwa ke ruang sidang. Tugas, mohon hadirkan terdakwa atas nama Haidar Akbar ke ruang sidang. Silakan tolong dibuka. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti persidangan pada hari ini? Sehat Yang Mulia, saya dapat mengikuti persidangan hari ini. Baik, apakah saudara mengerti bahwa saudara diperiksa pada hari ini sebagai terdakwa dalam perkara pidana ini? Mengerti Yang Mulia.
Sebelum pemeriksaan dimulai, majelis akan mencocokkan identitas saudara. Apakah benar Anda bernama saudara Haidar Akbar? Benar Yang Mulia. Tempat dan tanggal lahir saudara adalah Yogyakarta 27 Mei tahun 2000, berusia 21 tahun, beragama Islam, keluarga negaraan Indonesia, dan pekerjaannya tidak bekerja. Apakah betul? Betul Yang Mulia. Baik, alamat saudara di Patukan RT 7 RW 22, Kelurahan Ambar Ketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, atau alamat domisili di Villa Pabuaran RT 5 RW 3, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Bojonggede, Bogor. Apakah betul? Betul Yang Mulia. Baik, saudara penasihat hukum, apakah benar mendampingi terdakwa pada persidangan pada hari ini? Benar Yang Mulia, kami mendampingi terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus. Baik, apakah saudara membawa surat kuasa, kartu tanda advokat, dan juga berita acara sumpah advokat? Bawa Yang Mulia. Silakan penasihat hukum dan penuntut umum maju ke depan untuk pemeriksaan surat kuasa dan kelengkapan. Berdasarkan penetapan hari sidang, majelis menyusun court kalender perkara hari ini. Agenda hari ini adalah pembacaan surat dakwaan dan kesempatan pengajuan eksepsi oleh penasihat hukum. Agenda berikutnya adalah tanggapan eksepsi oleh penuntut umum, putusan sela, pembuktian, pemeriksaan terdakwa, tuntutan, pledoi, replik, duplik, dan juga putusan akhir. Saudara terdakwa, apakah saudara pernah dihukum sebelumnya? Belum Yang Mulia. Apakah saudara sudah menerima atau membaca surat dakwaan dari penuntut umum? Sudah Yang Mulia. Meskipun demikian, surat dakwaan akan tetap dibacakan dalam persidangan. Saudara penuntut umum, apakah siap membacakan surat dakwaan? Siap Yang Mulia. Silakan penuntut umum membacakan surat dakwaan. Terdakwa dan penasihat hukum dimohon untuk memperhatikan. Pada pokoknya terdakwa Haidar Akbar didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban Lisna Dewi alias Ica di kamar 1003 Hotel Picasio Inn serta tindak pidana pencurian atas barang-barang milik korban sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP dan pasal 362 KUHP dan dalam beberapa berkas terdakwa juga didakwa secara berlapis dengan pasal 340 KUHP atau pasal 351 ayat 3 KUHP. Saudara terdakwa, apakah saudara mengerti isi dari surat dakwaan yang telah dibacakan penuntut umum? Mengerti Yang Mulia. Saudara terdakwa mempunyai hak untuk mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan. Karena saudara didampingi penasihat hukum, silakan berdiskusi terlebih dahulu. Bagaimana? Apakah terdakwa atau penasihat hukum akan mengajukan eksepsi? Yang Mulia, kami akan mengajukan eksepsi atas surat dakwaan penuntut umum. Apakah eksepsi telah siap untuk dibacakan hari ini? Siap Yang Mulia. Baik, silakan penasihat hukum membacakan eksepsi. Penuntut umum harap memperhatikan. Pada pokoknya, penasihat hukum berpendapat surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap atau obskur legal, serta mencampur adukan konstruksi dakwaan mengenai unsur rencana terlebih dahulu, kesengajaan, dan spontanitas. Oleh karena itu, kami memohon agar majelis hakim menerima eksepsi dan menyatakan surat dakwaan batal demi hukum. Saudara penuntut umum, apakah akan langsung menanggapi eksepsi hari ini atau memerlukan waktu? Izin Yang Mulia, kami memerlukan waktu untuk menyusun tanggapan terhadap eksepsi. Baik, agenda hari ini cukup. Sidang ditunda dan akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan tanggapan penuntut umum atas eksepsi pada Selasa 25 Januari 2022. Sidang ditutup. Sidang kedua, pembacaan tanggapan penuntut umum atas eksepsi tanggal Selasa 25 Januari tahun 2022. Sidang lanjutan perkara nomor 12 garis miring pidana biasa garis miring 2022 garis miring Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas nama terdakwa Haidar Akbar pada hari ini Selasa 25 Januari 2022 saya buka dan saya nyatakan terbuka untuk umum.
Saudara penuntut umum, hadirkan terdakwa ke ruang sidang. Petugas mohon hadirkan terdakwa Haidar Akbar ke ruang sidang. Saudara terdakwa, apakah dalam keadaan sehat dan jasmani bisa mengikuti persidangan hari ini? Sehat yang mulia. Agenda hari ini adalah pembacaan tanggapan penuntut umum atas eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum pada persidangan yang lalu. Saudara penuntut umum, apakah siap? Siap yang mulia. Silakan dibacakan. Pada pokoknya, penuntut umum menolak seluruh eksepsi penasihat hukum karena surat dakwaan telah memenuhi syarat formil dan material. Sebagaimana pasal 143 ayat 2 KUHP, keberatan penasihat hukum mengenai unsur perencanaan, kesengajaan, dan spontanitas telah masuk ke ranah pembuktian pokok perkara, bukan objek eksepsi. Penuntut umum memohon agar eksepsi ditolak dan pemeriksaan perkara dilanjutkan. Saudara penasihat hukum, apakah ada tanggapan atas tanggapan dari penuntut umum? Kami tetap pada eksepsi kami yang mulia. Baik, majelis akan mempertimbangkan eksepsi dan tanggapan penuntut umum atas eksepsi dalam putusan sela. Sidang ditunda sampai Rabu 2 Februari 2022 dengan agenda pembacaan putusan sela. Sidang ditutup. Sidang ketiga, pembacaan putusan sela, tanggal Rabu 2 Februari tahun 2022. Kita mulai ya. Sidang lanjutan perkara nomor 12 garis miring pidana biasa garis miring 2022 garis miring Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas nama terdakwa Haidar Akbar pada hari ini Rabu 2 Februari 2022 saya buka dan saya nyatakan terbuka untuk umum. Saudara penuntut umum mohon hadirkan terdakwa ke ruang sidang. Petugas, mohon hadirkan terdakwa Haidar Akbar ke ruang sidang. Saudara terdakwa, apakah sedang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bisa mengikuti persidangan? Sehat yang mulia. Agenda hari ini adalah pembacaan putusan sela. Para pihak harap memperhatikan. Putusan sela nomor perkara 12 garis miring pidana biasa garis miring 2022 garis miring Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada pokoknya, majelis hakim menolak eksepsi penasihat hukum untuk seluruhnya. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum telah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap, serta memerintahkan agar pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Haidar Akbar dilanjutkan pada pokok perkara. Saudara terdakwa, apakah saudara mengerti dengan isi putusan sela tersebut? Mengerti yang mulia. Karena eksepsi ditolak, pemeriksaan perkara dilanjutkan ke tahap pembuktian. Saudara penuntut umum, berapa orang saksi yang akan dihadirkan pada agenda pembuktian? Izin yang mulia, kami akan menghadirkan 3 saksi yaitu Mega Putri, Dedi Junaidi, dan Handika Satria Putra, serta satu ahli hukum pidana yang mulia. Baik, sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembuktian penuntut umum pada Rabu 9 Februari 2022. Sidang ditunda. Sidang keempat, pembuktian penuntut umum, pemeriksaan saksi Mega dan Dedi, tanggal Rabu 9 Februari tahun 2022. Silakan yang mulia. Sidang lanjutan perkara atas nama terdakwa Haidar Akbar pada hari ini Rabu 9 Februari 2022 saya buka
dan saya nyatakan terbuka untuk umum. Saudara penuntut umum, hadirkan terdakwa. Petugas mohon hadirkan Saudara Haidar Akbar. Terdakwa sehat? Sehat yang mulia. Agenda sidang hari ini adalah pembuktian penuntut umum. Saudara penuntut umum, apakah para saksi sudah siap dihadirkan dalam sidang? Siap yang mulia. Silakan hadirkan para saksi untuk diperiksa identitasnya dan diambil sumpahnya. Petugas mohon hadirkan saksi Mega Putri Septiani dan saksi Dedi Junaidi. Saudari saksi 1, sebutkan identitas saudari. Nama saya Mega Putri Septiani, lahir di Jakarta 21 Januari 1996, berusia 25 tahun, beragama Islam, bekerja sebagai resepsionis hotel Picasso Inn beralamat di Jalan Bunga Melati, Gang Melati, nomor 39C, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Apakah saudari mengenal terdakwa Haidar Akbar? Saya tidak mengenal Yang Mulia. Saya hanya melihat laki-laki yang datang mencari kamar 1003. Saudara saksi 2, silakan sebutkan identitas saudara. Nama saya Dedi Junaidi, lahir di Pemantang Siantar, 12 Mei 1983, berusia 38 tahun, beragama Islam, bekerja sebagai housekeeping di Hotel Picasso Inn. Beralamat di Jalan Fatmawati, Cipete Raya, Cilandak Selatan, Kota Jakarta Selatan. Apakah saudara mengenal terdakwa Haidar Akbar? Saya tidak mengenal sebelumnya, Yang Mulia. Saya mengenal terdakwa setelah kejadian. Para saksi, apakah bersedia memberikan keterangan dengan benar? Ya, saya bersedia, Yang Mulia. Berdasarkan pasal 160 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah. Juru sumpah silakan mengambil tempat. Para saksi, mohon ikuti yang saya ucapkan ya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Saudara penuntut umum, saksi mana yang akan diperiksa terlebih dahulu? Izin Yang Mulia, kami meminta agar para saksi diperiksa secara bersamaan untuk mengefisiensi waktu. Keberatan Yang Mulia. Sesuai prinsip pemeriksaan saksi, saksi sebaiknya diperiksa satu persatu agar keterangan saksi tidak saling mempengaruhi. Majelis akan bermusyawarah sebentar. Setelah mempertimbangkan keberatan dari penasihat hukum, saksi akan diperiksa satu persatu. Saksi Dedi dipersilahkan menunggu di luar ruang sidang. Pemeriksaan dimulai dari saksi Mega Putri Septiani. Baik, untuk pemeriksaan akan dimulai dari saksi Mega Putri Septiani. Saksi Dedi Junaidi, silakan keluar dari ruang sidang. Pemeriksaan saksi 1 Mega Putri Septiani sebagai resepsionis Hotel Picasso Inn. Saudari saksi Mega, berikan keterangan sesuai yang saudari lihat, dengar, dan alami sendiri. Penuntut umum silakan mengajukan pertanyaan. Terima kasih Yang Mulia. Dengan Saudari Mega. Saudari Mega, apakah saudari mengenal korban dengan nama Lisna Dewi alias Ica? Tidak, saya tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengan korban. Sebelum kejadian, saya hanya melihat wajah korban karena korban beberapa kali menginap di Hotel Picasso Inn bersama temannya bernama Wulan Safitriani. Saya baru mengetahui nama asli korban setelah korban ditemukan meninggal dunia. Baik, lalu pada tanggal 3 September 2021, apakah saudari bertugas di Hotel Picasso Inn? Benar, saya bertugas sebagai resepsionis shift kedua dari pukul 1 siang sampai jam 11 malam. Baik, bisa saudara jelaskan bagaimana proses check-in tersebut?
Sekitar pukul 3 sore, korban datang seorang diri. Korban tidak memakai KTP miliknya sendiri karena katanya KTP-nya hilang. Lalu meminta menggunakan identitas temannya, bernama Wulan Safitri, yang datanya sudah di sistem hotel. Korban menyerahkan deposit seharga 100.000 dan mendapatkan kamar 1.003. Baik, lalu apakah ada tamu laki-laki yang datang untuk menemui korban? Ada, sekitar pukul 11 malam, ada seorang laki-laki yang datang ke meja resepsionis dan bertanya, kamar 1.003 di mana ya? Saya mengira orang itu sudah berjanji dengan korban, sehingga saya menunjukkan kamar 1.003. Baik, bisa saudari jelaskan bagaimana ciri-ciri laki-laki tersebut? Tinggi sekitar 165 cm, rambut pendek, menggunakan kaos putih, jaket hitam, celana panjang hitam, dan memegang handphone berwarna putih. Baik, apakah saudari melihat orang lain selain laki-laki itu yang menuju kamar 1.003? Sepanjang saya bertugas sampai jam 11 malam, saya tidak melihat tamu lain atau menuju kamar 1.003 selain laki-laki berjaket hitam tersebut. Baik, bisa saudari jelaskan bagaimana sikap laki-laki itu saat menanyakan kamar 1.003? Sikapnya terlihat biasa saja, tenang, dan sopan. Namun sesekali mata terlihat ke handphone seperti membaca pesan atau petunjuk. Lalu di area hotel itu terdapat CCTV nggak? Benar, area resepsionis dan koridor hotel dilengkapi CCTV. Bagaimana saudari mengetahui korban ditemukan meninggal dunia? Pada tanggal 4 September 2021, kamar 1.003 belum check out. Setelah ada kekasih korban, Hendika Satria Putra, datang karena korban tidak bisa dihubungi. Saya meminta bantuan Dedi selaku housekeeping untuk membuka kamar dengan Mastercard. Lalu kamar dibuka, korban ditemukan di kamar mandi. Baik. Yang mulia dari penuntut umum cukup. Penasihat hukum silakan mengajukan pertanyaan. Saudari saksi, apakah saudari meminta identitas laki-laki yang bertanya kamar 1.003? Tidak, karena saat itu saya mengira orang tersebut adalah tamu yang sudah berjanji dengan korban dan kondisi lobi sedang sepi. Baik, apakah saudari melihat langsung peristiwa di dalam kamar antara terdakwa dan korban? Tidak melihat langsung, Yang Mulia. Apakah saudari dapat memastikan bahwa laki-laki yang saudari lihat adalah terdakwa Haidar Akbar? Saya mengenali ciri-cirinya dari orang yang datang saat itu dan kemudian dari rekaman CCTV. Tetapi saya tidak mengenalnya secara pribadi sebelum kejadian. Cukup, Yang Mulia. Saudari saksi, apakah korban terlihat keluar dari kamar setelah check-in? Selama saya bertugas, saya tidak melihat korban keluar dari kamar. Baik, apakah setelah penemuan jenazah, saudari saksi menyentuh barang di dalam kamar? Tidak, Yang Mulia. Kami menjaga agar kamar tetap seperti semula dan melaporkan kepada atasan serta pihak kepolisian. Saudara terdakwa, apakah saudara keberatan atas kesaksian dari saksi Mega? Ada sebagian yang benar, Yang Mulia, tetapi saya tidak ingat detail yang disampaikan semua oleh saksi. Dicatat, saksi Mega dipersilakan keluar ruang sidang, saksi Dedi dipersilakan masuk kembali. Baik, kita lanjutkan pemeriksaan saksi kedua, Dedi Junaidi sebagai housekeeping Hotel Picasso Inn. Silakan Yang Mulia. Saudara saksi Dedi, berikan keterangan sesuai dengan yang saudara lihat, dengar, dan alami. Penuntut umum silakan ajukan pertanyaan. Baik, saudara Dedi, bisa saudara jelaskan apa pekerjaan saudara di Hotel Picasso Inn? Saya bekerja sebagai staf housekeeping. Tugas saya membersihkan kamar, merapikan kamar, mengganti linen, memastikan fasilitas kamar lengkap, dan melaporkan temuan barang atau kerusakan kepada atasan. Baik, lalu kapan saudara mengetahui adanya kejanggalan di kamar 1.003? Pada hari Sabtu 4 September 2021 sekitar pukul 1 siang, saya mengetahui kamar 1.003 belum check out, padahal sudah lewat batas waktu check out hotel. Baik, apa yang saudara lakukan setelah mengetahui kamar tersebut belum check out?
Saya bertanya kepada resepsionis, kemudian resepsionis mencoba menghubungi kabar melalui telepon internal, tetapi tidak diangkat. Sekitar pukul 2 siang, saya bersama resepsionis mengecek ke kamar, mengetuk pintu 3 kali sambil mengucapkan housekeeping, tetapi tidak ada jawaban. Lalu apakah saudara membuka kamar saat itu? Ya, saya membuka kamar dengan Mastercard. Kami hanya melihat dari ambang pintu, barang tamu masih ada tetapi tidak tampak orang di tempat tidur. Saat itu kami mengira tamu keluar sebentar atau akan memperpanjang menginap, lalu kamar ditutup kembali. Lalu bagaimana akhirnya korban ditemukan? Sekitar pukul 3 sore, saya ditelepon saksi Mega karena ada laki-laki bernama Handika Satria Putra yang mengaku pacar korban dan meminta bantuan mengecek kamar 1003. Saya membawa Mastercard, membuka kamar, lalu Handika masuk lebih dulu. Kami melihat korban tidak ada di tempat tidur, kemudian mengecek kamar mandi. Di dalam kamar mandi saya melihat seorang perempuan terbaring di lantai tanpa busana. Tubuhnya kaku dan tidak bergerak. Lalu apa tindakan saudara setelah menemukan korban? Saya tidak menyentuh barang apapun dan tidak mengubah posisi korban. Saya bersama kekasih korban keluar dari kamar dan melaporkan kejadian kepada supervisor housekeeping dan keamanan hotel agar dilaporkan ke kepolisian. Baik. Pada saat itu, apa yang saudara lihat di sekitar korban? Di sekitar korban ada pakaian dalam berupa BH dan celana dalam. Lantai kamar mandi agak basah, lembab, dan ada genangan air tipis di sekitar tubuh korban. Baik, lalu apakah saudara melihat langsung siapa yang masuk atau keluar dari kamar sebelum menemukan korban? Saya tidak melihat langsung karena saat itu saya tidak bertugas memantau koridor lantai tersebut. Baik, dari penuntut umum cukup yang mulia. Penasihat hukum silakan bertanya. Saudara saksi, benar saudara tidak melihat langsung peristiwa dugaan pencekikan di dalam kamar? Benar, saya tidak melihat langsung peristiwa di dalam kamar. Ketika pertama kali membuka kamar sekitar pukul 2 siang hari, apakah saudara memeriksa kamar mandi? Tidak, kami hanya melihat dari ambang pintu karena mengira tamu sedang keluar sebentar. Jadi saudara tidak dapat memastikan apa yang terjadi di dalam kamar sebelum korban ditemukan? Saya tidak melihat langsung kejadian sebelum korban ditemukan. Cukup yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara memindahkan atau menyentuh korban? Tidak yang mulia, saya menjaga TKP. Saudara terdakwa, apakah saudara keberatan dengan kesaksian dari saksi Dedi? Tidak keberatan yang mulia. Kebetulan di saat penemuan korban saya tidak ada di TKP. Dicatat ya. Saksi Dedi dipersilakan keluar. Sidang hari ini cukup dan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi berikutnya, ahli dan barang bukti pada Kamis 10 Februari 2022. Sidang ditunda. Sidang kelima, pembuktian lanjutan, saksi Handika, ahli dan barang bukti, tanggal Kamis 10 Februari tahun 2022. Silakan yang mulia. Sidang lanjutan perkara atas nama terdakwa Haidar Akbar pada hari ini, Kamis 10 Februari 2022, saya buka dan saya nyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum hadirkan terdakwa. Baik yang mulia. Petugas, mohon hadirkan terdakwa Haidar Akbar ke ruang sidang. Terdakwa sehat dan dapat mengikuti persidangan. Sehat yang mulia. Penuntut umum saksi berikutnya. Kami menghadirkan saksi Handika Satria Putra yang mulia. Petugas, hadirkan saksi Handika Satria Putra. Saudara saksi, sebutkan identitas saudara. Nama saya Handika Satria Putra, lahir di Jakarta tanggal 17 Juni 1996. Berusia 25 tahun, beragama Islam, bekerja sebagai admin logistik, beralamat di Jalan Kiai Haji Mansur, nomor 25, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Apakah saudara memiliki hubungan dengan korban? Benar yang mulia, korban Lisna Dewi adalah kekasih saya. Apakah saudara memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa Haidar Akbar? Tidak yang mulia.
Saudara bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya? Bersedia Yang Mulia. Baik, saksi, mohon ikuti yang saya ucapkan ya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Saudara saksi Handika, apakah saudara mengenal korban Lisna Dewi? Benar, saya mengenal korban Lisna Dewi sejak sekitar Juni 2021 dan hubungan saya dengan korban adalah sebagai kekasih. Kapan saudara mengetahui korban tidak dapat dihubungi? Pada tanggal 4 September 2021, saya berusaha menghubungi korban tetapi tidak mendapat respon. Saya khawatir karena biasanya korban dapat dihubungi. Lalu apa yang saudara lakukan setelah korban tidak dapat dihubungi? Saya datang ke hotel Picasso Inn dan meminta bantuan pihak hotel untuk membuka kamar 1003 karena korban tidak bisa dihubungi. Baik. Apa yang saudara lihat ketika kamar dibuka? Setelah pintu terbuka, saya masuk terlebih dahulu. Korban tidak ada di tempat tidur. Lalu kami mengecek kamar mandi dan saya melihat korban tergeletak di lantai kamar mandi tanpa busana dan sudah tidak bergerak. Saudara, apakah saudara mengenali barang-barang milik korban? Saya mengenali beberapa barang korban termasuk handphone dan barang pribadi lainnya. Apakah saudara mengetahui hubungan korban dengan terdakwa? Saya tidak mengetahui adanya hubungan pribadi antara korban dengan terdakwa sebelumnya. Cukup Yang Mulia. Penasihat hukum silakan bertanya. Saudara saksi, apakah saudara melihat langsung peristiwa antara terdakwa dan korban di dalam kamar? Tidak melihat langsung. Apakah saudara mengetahui secara pasti apa yang menjadi penyebab pertengkaran di dalam kamar? Tidak mengetahui secara langsung. Cukup Yang Mulia. Saudara saksi, setelah melihat korban, apa yang saudara lakukan? Saya panik lalu keluar bersama pihak hotel dan meminta kejadian itu segera dilaporkan kepada pihak berwenang. Saudara terdakwa, apakah saudara keberatan dengan kesaksian dari saksi Handika? Tidak keberatan Yang Mulia, bahwa saksi datang setelah kejadian dan saya tidak mengenal saksi Handika. Dicatat ya. Saksi Handika dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Pemeriksaan ahli Lia Ahmad SHMH sebagai ahli hukum pidana. Silakan Yang Mulia. Penuntut umum, apakah masih ada saksi atau ahli yang akan dihadirkan pada sidang hari ini? Ada Yang Mulia, kami menghadirkan ahli hukum pidana saudari Lia Ahmad SHMH. Petugas, hadirkan ahli ke ruang sidang. Saudari ahli, sebutkan identitas dan keahlian saudari. Nama saya Lia Ahmad, SHMA. Saya akademis hukum pidana dengan keahlian hukum pidana material dan sistem peradilan pidana. Apakah saudari memiliki hubungan keluarga, pekerjaan, atau kepentingan dengan terdakwa atau korban? Tidak Yang Mulia. Saudari bersedia memberikan keterangan ahli secara objektif sesuai keahlian saudari? Bersedia Mulia. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan sebagai ahli dengan sebenarnya sesuai pengetahuan dan keahlian saya. Baik. Saudara ahli, dalam perkara ini terdapat dakwaan pembunuhan yang mensyaratkan pembuktian unsur kesengajaan. Bagaimana memahami unsur kesengajaan dalam hukum pidana? Kesengajaan dapat dilihat dari adanya kehendak dan pengetahuan pelaku terhadap akibat perbuatannya. Pelaku tidak selalu harus merencanakan sejak awal, tapi jika ia mengetahui bahwa tindakannya secara wajar dapat menimbulkan kematian dan tetap melakukan tindakan tersebut, maka unsur kesengajaan dapat dinilai terpenuhi. Baik. Apabila seseorang mencekik leher korban dengan kedua tangan selama 10-15 menit hingga korban lemas, bagaimana penilaiannya saudara? Tindakan mencekik leher dalam durasi demikian bukan sekedar sentuhan spontan. Leher merupakan bagian vital. Pelaku patut mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat mengakibatkan nafas dan menyebabkan kematian.
Bagaimana hubungan antara visum yang menyatakan korban mati lemas dan keterangan terdakwa yang mengakui mencekik korban? Jika visum menunjukkan mati lemas akibat kekerasan pada leher dan keterangan terdakwa mengakui pencekikan, maka terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan pelaku dan akibat kematian, sepanjang tidak ada sebab lain yang memutuskan hubungan tersebut. Baik, bagaimana kedudukan CCTV, keterangan saksi, surat visum, barang bukti, dan keterangan terdakwa dalam pembuktian? Seluruh alat bukti tersebut harus dinilai secara bersesuaian dalam perkara pidana. Keyakinan hakim dibentuk berdasarkan alat bukti yang sah secara fakta yang terungkap di persidangan. Dari jaksa penuntut umum cukup, Yang Mulia. Penasihat hukum ada yang ditanyakan, silakan disampaikan. Baik, saudari ahli, apakah setiap peristiwa yang menyebabkan kematian otomatis merupakan pembunuhan pasal 338 KUHP? Tidak otomatis, harus dilihat unsur subjektifnya, yaitu kesengajaan serta hubungan kausal antara perbuatan dan akibat. Jika unsur kesengajaan merampas nyawa tidak terbukti, maka dapat dipertimbangkan pasal lain, seperti penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Apakah emosi spontan dapat mempengaruhi penilaian kesalahan? Emosi spontan dapat dipertimbangkan dalam menilai motif, kadar kesalahan, atau penilaian pasal, tetapi tidak semesta-mesta menghapus pertanggungjawaban pidana apabila pelaku tetap melakukan perbuatannya secara sadar berbahaya. Baik, cukup, Yang Mulia. Saudara terdakwa, apakah ada tanggapan atas keterangan ahli? Pada saat itu saya panik dan emosi saja, Yang Mulia. Dicatat ya. Ahli dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Akan dilanjutkan pemeriksaan barang bukti. Silakan Yang Mulia. Penuntut umum, apakah ada barang bukti yang akan diajukan? Ada, Yang Mulia. Izin saya untuk menunjukkan barang bukti tersebut. Silakan. Yang Mulia, kami mengajukan barang bukti berupa flash disk berisi rekaman CCTV Hotel Picasso Inn, pakaian dan barang-barang yang ditemukan di TKP, 2 unit handphone milik korban, 1 jam tangan, 1 cincin emas, serta barang-barang lain sebagaimana tercantum dalam daftar bukti, Yang Mulia. Saudara terdakwa dipersilakan untuk maju melihat barang bukti. Saudara terdakwa, apakah saudara mengenali barang-barang bukti tersebut? Mengenali, Yang Mulia, karena barang bukti ini saya bawa setelah kejadian. Kenapa saudara membawa barang-barang tersebut? Karena saya panik dan emosi, Yang Mulia. Apakah saudara menyesali perbuatan saudara? Menyesali, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia, kami mohon dicatat ya bahwa terdakwa menerangkan tindakan membawa barang dilakukan dalam keadaan panik, bukan sejak awal berniat mencuri. Keberatan, Yang Mulia. Menurut penuntut umum, tindakan mengambil dan membawa barang korban setelah kejadian tetap menunjukkan penguasaan secara melawan hukum. Keberatan dan tanggapan dicatat. Majelis akan mempertimbangkannya dalam putusan. Penuntut umum, apakah pembuktian masih berlanjut? Untuk agenda pembuktian dari kami cukup, Yang Mulia. Selanjutnya kami siap masuk ke pemeriksaan terdakwa. Baik, pemeriksaan terdakwa akan dilanjutkan pada agenda sidang berikutnya hari ini setelah jeda. Sidang diskors selama 10 menit. Sidang ke-6, pemeriksaan terdakwa dan pembacaan tuntutan. Tanggal Kamis 10 Februari tahun 2022. Silakan Yang Mulia. Sidang perkara atas nama terdakwa Haidar Akbar dilanjutkan kembali dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa Haidar Akbar dipersilakan untuk menuju tengah ruang sidang. Agenda selanjutnya adalah pemeriksaan terdakwa. Saudara terdakwa, jawablah dengan jelas, jujur, dan tidak berbelit-belit. Apakah mengerti? Mengerti, Yang Mulia.
Penuntut umum silakan mengajukan pertanyaan. Saudara terdakwa, apakah benar saudara baru mengenal korban atas nama Lisna Dewi alias Ica melalui aplikasi micet pada tanggal 3 September 2021? Benar, saya baru mengenal korban melalui micet pada malam itu. Apakah benar saudara membuat janji untuk bertemu dengan korban di kamar 1003 Hotel Picasso Inn? Benar, saya membuat janji untuk bertemu korban di hotel tersebut. Apa yang terjadi setelah saudara berada di dalam kamar bersama korban? Kami sempat berbicara dan melakukan hubungan badan. Setelah itu terjadi perselisihan karena saya tersinggung dengan ucapan korban. Apakah benar saudara mencekik korban? Benar, saya mencekik leher korban dengan kedua tangan. Saat itu saya emosi dan tidak berpikir panjang. Berapa lama saudara mencekik korban? Saya tidak menghitung pasti, tetapi saya mengakui cukup lama sampai korban lemas. Setelah korban lemas, apa yang saudara lakukan? Saya panik, saya membawa korban ke kamar mandi, melepas pakaian dalamnya dan menyiram tubuh korban dengan shower karena saya ingin menyadarkan korban. Apakah saudara memanggil bantuan medis atau melapor pada pihak hotel? Tidak, saya panik dan takut. Apakah benar saudara mengambil barang milik korban berupa handphone, jam tangan, dan cincin? Benar, saya membawa barang-barang itu. Saat pergi saya menyesal. Dari penuntut umum, cukup yang mulia. Penasihat hukum, silakan mengajukan pertanyaan. Saudara terdakwa, apakah sebelum datang ke hotel, saudara sudah berniat membunuh korban? Tidak, saya tidak berniat untuk membunuh korban. Apakah saudara membawa senjata atau alat tertentu untuk menyerang korban? Tidak membawa senjata apapun. Baik, apakah peristiwa itu terjadi karena saudara merasa tersinggung dan emosi secara tiba-tiba? Ya, saya tersinggung dan emosi lalu bertindak spontan. Apakah saudara menyesali perbuatan tersebut? Sangat menyesal, Yang Mulia. Saya meminta maaf kepada keluarga korban dan saya siap mempertanggungjawabkan perbuatan saya. Apakah barang-barang korban saudara ambil karena sejak awal berniat memiliki atau karena panik setelah kejadian? Karena panik setelah kejadian, saya tidak merencanakan untuk mencuri. Baik, cukup Yang Mulia. Saudara terdakwa, pada saat korban sudah lemas, mengapa saudara tidak segera meminta bantuan? Saya takut dan panik, Yang Mulia. Itu kesalahan saya. Terdakwa, apakah saudara memahami bahwa mencekik leher seseorang dapat menyebabkan kematian? Sekarang saya memahami, Yang Mulia. Saat kejadian saya tidak berpikir sejauh itu karena emosi. Saudara terdakwa, apakah ada lagi yang ingin saudara sampaikan? Saya menyesal sedalam-dalamnya dan memohon keringanan hukuman. Baik. Pemeriksaan terdakwa selesai. Penuntut umum, apakah sudah siap membacakan tuntutan? Siap, Yang Mulia. Silakan pembacakan tuntutan. Pada pokoknya, penuntut umum menyatakan terdakwa Haidar Akbar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagai pasal 338 KUHP dan pencurian sebagaimana pasal 362 KUHP. Penuntut umum menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 12 tahun. Dikurangi masa penahanan dengan perintah tetap ditahan. Barang bukti tertentu dimusnahkan, dikembalikan kepada keluarga korban atau dikembalikan kepada yang berhak serta membayar biaya perkara 5.000. Saudara terdakwa, apakah saudara mengerti tuntutan penuntut umum? Mengerti, Yang Mulia. Penasihat hukum, apakah akan mengajukan pembelaan atau pledoi? Iya, Yang Mulia. Kami akan mengajukan pledoi. Kami mohon waktunya. Baik, agenda berikutnya pembacaan pledoi. Sidang ditunda. Sidang ke-7, pembacaan pledoi atau nota pembelaan, tanggal Selasa 22 Februari tahun 2022. Silakan Yang Mulia. Sidang lanjutan perkara atas nama terdakwa Haidar Akbar pada hari ini, Selasa 22 Februari 2022, saya buka dan saya nyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum hadirkan terdakwa. Petugas, mohon hadirkan terdakwa Haidar Akbar ke ruang sidang. Silakan duduk sebelah sana, sebelah penasihat hukum. Terdakwa
sehat dan dapat mengikuti sidang? Sehat Yang Mulia. Agenda hari ini adalah pembacaan nota pembelaan atau pledoi. Penasihat hukum, apakah pledoi sudah siap? Siap Yang Mulia. Silakan dibacakan. Baik. Nota pembelaan atau pledoi. Pada pokoknya, penasihat hukum berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan pasal 338 KUHP dan pencurian pasal 362 KUHP. Peristiwa tersebut menurut pembelaan lebih tepat dikualifikasikan sebagai penganiayaan yang mengakibatkan kematian pasal 351 ayat 3 KUHP karena terjadi secara spontan akibat guncangan emosi dan kepanikan. Penasihat hukum memohon agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan pembunuhan dan pencurian atau dijatuhi pidana seringan-ringannya. Terima kasih Yang Mulia. Baik, saudara terdakwa, apakah ada yang ingin ditambahkan dari pembelaan penasihat hukum? Saya menyesal Yang Mulia, dan saya sudah meminta maaf kepada keluarga korban, dan saya memohon untuk meminta keringanan hukum Yang Mulia. Penuntut umum, apakah akan mengajukan replik? Akan mengajukan replik Yang Mulia. Baik, replik akan dibacakan pada tanggal 1 Maret 2022. Sidang ditunda. Sidang ke-8, pembacaan replik penuntut umum. Tanggal Selasa 1 Maret tahun 2022. Silakan Yang Mulia. Sidang lanjutan perkara atas nama terdakwa Haidar Akbar pada hari ini, Selasa 1 Maret 2022, saya buka dan saya nyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum hadirkan terdakwa ke ruang sidang. Petugas, mohon hadirkan terdakwa Haidar Akbar ke ruang sidang. Terdakwa sehat? Sehat Yang Mulia. Agenda hari ini adalah pembacaan replik penuntut umum atas pledoi penasihat hukum. Penuntut umum, apakah siap? Siap Yang Mulia. Silakan dibacakan. Replik penuntut umum. Pada pokoknya, penuntut umum menolak dalil pembelaan penasihat hukum. Penuntut umum tetap pada surat tuntutan karena berdasarkan keterangan saksi, CCTV, visum, barang bukti, dan pengakuan terdakwa. Unsur pasal 338 KUHP dan pasal 362 KUHP telah terbukti. Penuntut umum memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan sesuai tuntutan. Penasihat hukum, apakah akan mengajukan duplik? Akan mengajukan Yang Mulia. Baik, agenda berikutnya pembacaan duplik pada tanggal 4 Maret 2022, sidang ditunda. Sidang ke-9, pembacaan duplik penasihat hukum. Tanggal Jumat 4 Maret tahun 2022. Silakan Yang Mulia. Sidang lanjutan perkara atas nama terdakwa Haidar Akbar pada hari ini, Jumat 4 Maret 2022, saya buka dan saya nyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum hadirkan terdakwa. Petugas mohon hadirkan terdakwa Haidar Akbar ke ruang sidang. Silakan duduk di sebelah penasihat hukum. Terdakwa sehat dan dapat mengikuti sidang? Sehat Yang Mulia. Agenda hari ini adalah pembacaan duplik penasihat hukum. Penasihat hukum, apakah duplik sudah siap? Siap Yang Mulia. Silakan dibacakan. Duplik penasihat hukum. Pada pokoknya, penasihat hukum tetap pada pledoi. Penasihat hukum menyatakan unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan unsur niat memiliki secara melawan hukum dalam dakwaan pencurian juga tidak terpenuhi karena perbuatan terdakwa terjadi dalam kepanikan akut. Penasihat hukum memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Baik. Penuntut umum, apakah ada tanggapan? Izin Yang Mulia, kami tetap pada replik dan tuntutan kami Yang Mulia. Baik, dengan demikian seluruh tahapan pemeriksaan telah selesai. Majelis hakim akan bermusyawarah untuk mengambil putusan. Sidang ditunda sampai tanggal 13 April 2022 dengan agenda pembacaan putusan akhir. Sidang ke-10, pembacaan putusan akhir. Tanggal Rabu 13 April tahun 2022. Silakan Yang Mulia.
Sidang lanjutan perkara nomor 12 garis miring pidana biasa garis miring 2022 garis miring Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas nama terdakwa Haidar Akbar pada hari ini, Rabu 13 April 2022, saya buka dan saya nyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum hadirkan terdakwa ke ruang sidang. Baik Yang Mulia, petugas mohon hadirkan terdakwa Haidar Akbar ke ruang sidang. Terdakwa sehat dan dapat mengikuti persidangan pembacaan putusan hari ini? Sehat dan dapat mengikuti persidangan yang mulia. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan akhir. Para pihak harap memperhatikan dengan saksama. Putusan nomor 12 garis miring pidana biasa garis miring 2022 garis miring Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setelah membaca berkas perkara, mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan dari terdakwa, tuntutan penuntut umum, pledoi, replik, dan duplik, mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana pembunuhan. Amar putusan pertama, menyatakan terdakwa Haidar Akbar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dakwaan penuntut umum. Kedua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan barang bukti sebagaimana dalam berkas perkara. Dan yang terakhir, membebankan biaya perkara sebesar Rp5.000. Saudara terdakwa, apakah saudara mengerti putusan yang telah dibacakan? Mengerti yang mulia. Saudara terdakwa dan penasihat hukum mempunyai hak untuk menerima putusan, menyatakan pikir-pikir atau mengajukan upaya hukum sesuai ketentuan hukum acara pidana. Bagaimana sikap saudara? Izin Yang Mulia, kami menyatakan pikir-pikir. Penuntut umum, bagaimana sikap saudara? Izin Yang Mulia, kami juga menyatakan pikir-pikir Yang Mulia. Baik, sikap para pihak dicatat oleh panitera. Dengan demikian, pemeriksaan perkara ini selesai. Sidang dinyatakan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Hai guys, kami dari kelompok 2. Saat ini kita sedang behind the scene untuk membuat tugas kelompok video sidang peradilan semu. Gimana prosesnya? 5 jam. Pegel ya? Wah, pegel. Gimana Bu? Gimana ketua? Gimana ketua? Kaget karena semua dari awal sampai akhir aku ngomong terus. Karena kayak dapat duit. Tenang aja. Tapi ini adalah pengalaman pertama, jadi ini seru banget. Walaupun kita agak kayak nangis, cuma nggak apa-apa. Kita tetap senang. Sampai 5 jam dari jam 1. Keren. Terima kasih. Semoga hasilnya bagus. Semoga nilainya Amin. Semoga UASnya sukses. Amin, iya. Terima kasih.